warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah. Pada malam ini kembali Allah mudahkan kita dalam majelis ilmu ini, kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan bermanfaat, memberikan keberkahan kepada kita dan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ucapan salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan dan qudwah hasanah kita, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Masih melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Sampai ayat berapa? Ada yang enggak? 70? 70? Iya. Ayat 70 sudah belum? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti masih dalam kisah Musa, kisah Sahibul Baqarah, ya, di mana Nabi Musa alaihi salam di ayat yang ke-67 itu kan kisahnya sudah saya sampaikan kemarin, ya. Kisahnya sudah saya sampaikan, dan ketika Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada mereka pada ayat yang ke-67, secara singkat kita sebutkan, kita sampaikan kembali. Allah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih al-baqarah, ya, sapi betina. Lalu kemudian respon dari kaumnya apa? Qalu atattakhiduna huzwa. Kamu ini mengejek kami, wahai Musa. Kami minta tahu, agar pengen tahu siapa pembunuh laki-laki itu. Tapi kok kamu suruh kami menyembelih sapi betina, apa kaitannya? Ini memang orang-orang yang keras kepala, kaum yang memang ngeyel, kaum yang tidak sami'na wa ata'na, yang selalu mendebat Nabi Musa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maka Nabi Musa berlindung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari orang yang jahil. Lalu mereka kembali mengatakan, qalu ud'u lana rabbak. Ini menunjukkan, siapa yang masih ingat? Kata mereka, ud'u lana rabbak. Kata-kata rabbaka di sini ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang yang tidak memiliki adab kepadamu Musa. Ya. Kata mereka, qalu, mereka ud'u lana rabbak.
Ya, di sini mereka mengatakan kepada Musa alaihi salam bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala suruh mereka ya untuk menyembelih, tapi mereka mengatakan ya ud'u lana rabbak, Tuhan kamu, kata dia. Nah, bukan Tuhan kami, tapi Tuhan ini menunjukkan su'ul adab. Kata para ulama, menunjukkan akhlak adab yang tidak baik kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa sebutkan ya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Tidak terlalu tua, ya juga tidak terlalu muda. Artinya sedang. Faf'alu ma tu'marun. Kata Musa, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Lalu kembali mereka mengajukan pertanyaan, permintaan. Lagi-lagi mereka katakan qalu ud'u lana rabbak. Ini kembali ucapan yang menunjukkan tidak beradabnya mereka kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Berani mengatakan ya seperti itu. Pertama minta diterangkan apa? Warna. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Kalau begitu ditunjukkan ya, bahwa dia sapi betina yang berwarna keemasan ya, kuning. Faqi'un launuha tasurrun nazirin, dan warnanya sangat menarik pandangan kita. Nah, lalu ayat berikutnya tidak cukup sampai di situ. Qalu ud'u lana rabbak, kembali mereka berkata mohonkan kepada Tuhanmu. Ini berapa? 3 kali ya. Ungkapan mereka sudah 3 kali. Wahai Musa, mohonkan kepada Tuhanmu. Kalimat rabbak kembali menunjukkan su'ul adab kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Yubayyin lana ma hiya, ya, tunjukkan kepada kami, jelaskan kepada kami sapi itu seperti apa. Innal baqara tashabaha alaina, kata mereka, bahwa sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Tadi diminta dijelaskan sifatnya, lalu kemudian disebutkan pula warnanya. Nah, setelah disebutkan warnanya, kata mereka masih belum jelas bagi kami. Nah, lalu kemudian mereka mengatakan wa inna insyaallahu lamuhtadun. Nah, semoga kami mendapat petunjuk. Nah, ini ungkapan basa-basi aja. Ya, ungkapan hanya ya basa-basi kepada Nabi Musa. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak beradab kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musallamatun la syiyata fiha. Sifatnya apa? Bahwa sapi itu belum pernah digunakan untuk ya membajak, ya, membajak bumi belum, tidak pernah digunakan sapi itu. Artinya memang sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula mengiringi tanaman. Mengairi tanaman sehat dan tanpa belang, la syiyata fiha, enggak ada belang. Nah, lalu qalul ana ji'ta bil haqq. Kata mereka, baru kini jole dek kami ya, bau jole kini bau. Kalau begitu oke. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Di ayat ini kata para ulama menunjukkan sebetulnya mereka itu enggan juga menyembelihnya, tapi makanya Allah katakan wa ma kadu yaf'alun, hampir mereka tidak menyembelih. Fadzabahuha, mereka lakukan, tapi dengan berat tidaklah mereka temukan sapi itu melainkan pemilik sapi yang telah saya ceritakan pada bulan yang lalu, pekan yang lalu. Artinya di situ terdapat
seorang yang memiliki yang kemudian dia tidak memiliki kekayaan apa, hanya seekor sapi itu yang dia punya, lalu dia bilang, wahai Allah, aku tidak memiliki apa-apa kecuali sapi ini, dilepaskan di hutan lebat itu, lalu dia meninggal dunia. Setelah itu ibunya menyampaikan kepada putranya, kamu punya seekor sapi yang ditinggalkan oleh ayahmu di hutan itu. Semua orang tahu sapi itu ada, tetapi setiap orang yang mendekati sapi itu tak mau mendekat. Tapi subhanallah, ya, ketika anak itu mendekat dan kemudian Allah memang jaga sapi itu untuk dia, maka kemudian dengan patuh dia mengikuti instruksinya sampailah dibawa ke pasar. Terjadilah beberapa kali transaksi yang ternyata yang diutus Allah itu siapa? Malaikat. Lalu kemudian mereka beli, ya, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka sembelih tapi dalam keadaan terpaksa. Hampir saja mereka tidak menyembelihnya. Begitulah. Dan ini menunjukkan takabbur, kesombongan, karena atas perintah Allah mereka berat melakukan, dan ini sifatnya, ya, Bani Israel. Nah, jangan sampai sifat ini melekat dengan kita, bahwa terhadap syariat ini kita kerjakan dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh cinta. Makanya di dunia ini, ya, di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, apapun yang Allah perintahkan kepada kita lakukan, dan apapun yang dilarang tinggalkan. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi itu dikatakan bahwa tidaklah aku kumpulkan dua keamanan, ya, bagi hambaku. Maksudnya begini, barang siapa yang aman di dunia ini, tidaklah Allah kumpulkan dua aman dan dua rasa takut sekaligus. Maksudnya bagaimana? Orang takut di dunia ini, takut kepada Allah di dunia ini, insya Allah aman di akhirat. Jelas? Orang yang takut kepada Allah di dunia ini, maka insya Allah aman di akhirat. Tapi dia merasa aman di dunia ini, maka insya Allah dia akan takut di akhirat. Tidaklah Allah kumpulkan dua keamanan, ya, dan dua rasa takut pada diri seorang hamba. Bila mana kita di dunia ini merasa takut kepada Allah, dengan sehingga kita menjalankan syariat-syariatnya, kita menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, ada harapan kita aman di akhir. Maka jangan bangga orang-orang yang di dunia ini merasa bebas saja melakukan apa saja yang ia inginkan. Jangan merasa bahwa dia itu enak saja, jangan, biar saja. Orang yang tidak merasa takut kepada Allah di dunia ini, ya, besar kemungkinan dia takut di akhirat. Mana mau takut di dunia atau takut di akhirat? Ya kan? Kita takut di dunia ini, insya Allah ada harapan kita aman di akhirat. Ya kan? Kalau aman di dunia ini, ya, hanya sementara, tapi aman di akhirat insya Allah itu menjanjikan kebahagiaan. Nah, oleh karenanya, kalau kemudian Allah katakan, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, kemudian setelah itu, ya, ini ayat ini menunjukkan tentang, ini sudah kita bahas kemarin, ya. Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang sifat mereka, ya. Lalu Allah katakan, faqulna dribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk memukul, ya, bi ba'diha, ya, kemudian dengan bagian dari sapi itu. Demikian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda
ya kebesarannya agar kamu berakal dan bisa memahami ya Allah Subhanahu wa taala ya adalah Sang Pencipta dan menghidupkan dan mematikan. Lalu Allah katakan setelah itu, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika." Di sini Allah Tabaraka wa taala menggambarkan ikhwafillah tentang keadaan hati mereka ini. Ya, kemudian hati mereka apa kata Allah? Menjadi keras. Keras Pak hati mereka. Gimana enggak keras? Perintah Allah diabaikan. Kurang ajar, tidak beradab kepada Nabi Allah Azza wa Jalla. Syariat Allah dikerjakan tapi dalam keadaan rasa terpaksa. Tidak ada rasa cinta dan tunduk kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah jelaskan hati mereka. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Apa itu artinya? Seperti batu keras. Na'udzubillah. Kita tidak ingin ya seperti batu itu hati kita. Allah gambarkan hati mereka ini seperti batu. Ya, ikhwafillah, di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala bagaimana ya batu-batu, bahkan batu-batu itu kata Allah au asyaddu qaswah, bahkan lebih daripada itu. Nanti kita jelaskan berikutnya ya. Kemudian wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Terkadang dari batu pun mengalir air. Baik. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Terbelah kemudian mengalir air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Terkadang batu itu jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ya'mal. Nah, lalu kemudian Allah berpindah menceritakan satu keadaan. Mari kita lihat tafsir As-Sa'di di sini. Apa kata Allah Tabaraka wa taala ayat yang ke-75 ya. Allah katakan, "Afatatma'una ay yu'minu lakum." Di sini Allah Tabaraka wa taala berkata, Syekh Sa'di, "Ya hadza qat'un li atma'il mu'minina min imani al-kitab." Makanya kata Allah SWT, apakah kalian tetap pengen mereka itu beriman dari ahli kitab? Apakah kalian masih tetap berkeinginan ya mereka itu beriman, mengikuti ya apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ay fala tatma'u fi imanihim wa halatihim la taqtadi at-tam' fihim. Kenapa demikian ikhwafillah? Allah katakan, "Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah." Ada golongan dari mereka yang mendengarkan firman Allah, dia tahu. Tapi apa yang mereka kerjakan? Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Mereka rubah-rubah firman Allah setelah mereka faham. Bayangkan, Pak. Jahatnya mereka itu setelah mereka tahu firman Allah lalu mereka rubah. Ya. Lalu kemudian fa innahum kanu yuharrifuna kalam Allah min ba'di ma aqaluhu wa 'alimuhu fa yad'una lahu ma'ani ma aradaha Allah. Mereka buat-buat makna, mereka tafsirkan ayat-ayat itu sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Ya. Makanya Allah katakan, "Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina." Al-ilhad kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ilhad itu adalah wad'ul kalam fi ghairi mawdi'iha. Makanya orang yang menafsirkan Al-Qur'anul Karim tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Azza wa Jalla, itu namanya ilhad. Ibnu Abbas mengatakan demikian. Nah, sifatnya mereka itu ilhad. Mereka faham, tapi kemudian mereka tidak amanah di dalam apa yang Allah sampaikan. Mereka rubah-rubah. Mereka rubah-rubah. Liyuhimun nas annaha min 'indillah. Untuk mengecoh uang. Ya. Inilah kerja mereka, bahkan ahlu al-ilmi mereka, agar manusia tertipu. Mereka katakan ini dari Allah, ya kan? Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka tahu kok kalau yang sebenarnya ini, tapi mereka sampaikan yang berbeda dengan yang sebenarnya. Itu sifat siapa? Sifat siapa? Ahlul kitab, Yahud. Memang. Sampai hari ini karakter itu masih ada apa tidak?
masih melekat dalam diri mereka. Makanya hari ini dibuat perdamaian apapun dengan mereka tidak akan dapat. Ya, dari manapun datangnya perdamaian itu, ya, mereka buat MOU perdamaian dan gencatan senjata di saat gencatan senjata itu hanya membom kaum muslim. Ya, ya. Iya. Karena memang tabiat mereka begitu. Jangankan manusia mereka bunuh. Siapa yang mereka bunuh? Para anbiya Allah yang mereka bunuh. Bayangkan. Bukan hanya para anbiya, kalamullah mereka rubah-rubah. Bayangkan. Bayangkan itu. Maka di sini kata mereka, ya wa ma hiya min indillah, kata Sa'di. Itu yang mereka katakan bukanlah dari Allah. Yang mereka sampaikan itu bukan dari Allah. Naam. فإذا كان الحادي حالهم في كتابهم الذي يرونه صرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله فكيف يرجى منهم إيمان لكم هذا من أبعد الأشياء. Kalau kalian lihat sifat mereka seperti itu, ya kan? Kalau kalian melihat bagaimana keadaan mereka, akhlak mereka, sifat-sifat mereka seperti itu, yang melarang manusia menghalangi orang dari jalan Allah, dari jalan kebaikan, maka bagaimana mungkin kalian mengharapkan iman datang dari mereka? Fahada min ab'adil asya. Iko jauh kata Syekh Sa'di. Walaupun memang iman Allah yang memberikan, tapi dari perbuatan dan sikap-sikap mereka itu sudah menunjukkan kalau mereka ini memang orang tidak menginginkan kebaikan. Orangnya tidak menginginkan kebaikan. Yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh agama. Oleh karena itu, ikhwafillah rahimullah, lalu kemudian Allah menyebutkan tsumma dzakara hala munafiqi al-kitab. Allah menceritakan munafiknya dari ahlul kitab. Bagaimana pula? Coba lihat. Wa idza laqul ladzina amanu, kalau bertemu dengan orang-orang beriman, qala Sa'di fa azharu lahumul iman qawlan bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berlagak seperti muslim. Mereka berlagak seperti muslim, bergaya seperti muslim, seakan dia muslim. Itu hanya dengan lisan. Kamu pelase aja, hanya ucapan saja, tapi itu tidak ada di hati mereka sedikit pun. Ini Allah yang menceritakan ini agar kita tahu sepanjang zaman sampai akhir zaman, sampaikan kepada anak cucu kita. Karena mereka sifatnya seperti itu sejak zaman dahulu sampai hari ini. Ya. Maka oleh karenanya ikhwafillah rahimakumullah, Sa'di mengatakan, ya, ma laisa fi qulubihim, apa yang mereka ucapkan tidak ada sedikit pun di dalam hati mereka. Ya. Tidak ada sedikit pun dalam hati mereka. Oleh karenanya, bagaimana Allah katakan wa idza khala ba'duhum ila ba'd, kalau ketemu sesama mereka, ya kan? Kalau ketemu sesama mereka apa? Qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Nah, di sini ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan falam yakun 'indahum ahad min ghairi ahli dinihim qala ba'dhum li ba'd. Mereka saling berkata apa? Kalau dalam surat Al-Baqarah di awal-awal juga begitu kan? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami ini sama kita, sebetulnya sama-sama aja kita nih. Ya, kita membuat seperti itu, memperolok-olok mereka, orang beriman. Itu orang munafik, Pak. Orang munafik, na'udzubillah. Ya, orang munafik itu adalah musuh dalam internal umat Islam. Kalau bisa katakan musuh dalam Muslim. Makanya di Madinah itu ada mustarah namanya, tempat peristirahatan. Di situ Nabi dulu dari kota Madinah itu, ya, menuju Uhud, di situ istirahat. Masjid Mustarah atau Qasr Mustarah. Kalau dulu kami di situlah asrama kami tinggal. Ya, dari situ Nabi SAW kembali istirahat menjelang mengarah ke Uhud. Lalu kemudian disitulah nanti orang-orang munafik itu lari, mundur, tidak mau bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Itu keadaannya. Maka di sini
Allah ceritakan kepada mereka, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum atuzhiruna lahumul iman wa tukhbirunahum annakum mithlahum. Maka kalian nyatakan kalau kalian seperti mereka, beriman seperti iman mereka. Ya, fayakunu dzalika hujjah lahum alaikum. Jadi memang bagaimana isi hati mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, dan itu orang munafik. Jangan sampai kita ikhwafillah di dalam hidup kita ini ya seperti apa yang mereka lakukan dari orang-orang munafik. Yaqulun innahum qad aqarru bi annama nahnu alaihi haqq wa ma hum alaihi batil. Ya, fatahtajuna alaikum bidzalika 'inda rabbikum afala ta'qilun ay afala yakunu lakum 'aql fatatrukuna ma huwa hujja 'alaikum hadza yaquluhu ba'duhum li ba'din. Kita ini ya saling mengatakan saja apa yang mereka katakan, tapi kemudian itu hanya sekedar ya ucapan lisan. Ya, sesungguhnya mereka dalam keadaan batil dan seterusnya. Ungkapan-ungkapan di antara mereka, ya, kedipan-kedipan mata mereka sesama mereka, ya, bahasa-bahasa yang memang mereka pakai antara sesama mereka. Mereka kira mereka selamat dari makarnya Allah. Makanya Allah katakan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Di sini ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahum wa in asarru ma ya'taqiduna fi ma bainahum. Mereka, kata Sa'di, meskipun mereka sembunyikan dengan rapi di hati mereka apa yang mereka yakini, wa za'amu annahum bi israrihim la yatatarraq alaihim hujjat lil mu'minin. Mereka kira apa yang mereka sembunyikan itu ya tidak akan tersentuh hujah bagi orang beriman. Tidak. Allah tahu. Tidak bisa disembunyikan apa yang ada di hati kita. Fa inna hadza ghalat minhum wa jahal kabir. Ini kesalahan ya bagi dari mereka, dan ini kebodohan besar. Fa inna Allah ya'lamu sirrahum wa alanahum. Allah tahu itu. Rahasia dan apa yang mereka tampakkan Allah tahu. Dan hari ini kita juga harus merasa demikian, ikhwafillah. Allah tahu apa yang kita lakukan, ya. Maka kita minta sama Allah SWT ampunan, ya. Allah maghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna. Kita minta ampun kepada Allah apa yang telah kita lakukan dan yang belum kita lakukan. Dan kita minta ampun kepada Allah dari kesalahan yang tersembunyi dari kita dan apa yang tampak terang nyata dari kita. Karena terkadang subhanallah dosa yang nampak ini mungkin agak sedikit jika dibandingkan dengan dosa yang tidak tampak. Inilah khalwah yang hanya disitulah subhanallah nanti akan diujinya seorang hamba. Saya ingatkan satu hadis Nabi SAW tentang bab ini, ya. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan seseorang sayati yaumal qiyamah, ya, dengan perbuatan, ya, dengan dalam hadis itu adalah bijibali Tihama, satu bukit yang besar di Yaman, ya kan? Lalu kemudian pahalanya itu sebesar bukit Tihama, besarnya luar biasa kebaikan amal salehnya. Fayaj'alahu Allahu haba'an mansura. Allah jadikan semua kebaikan itu seperti apa? Debu. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Idza khalau bimaharimillah intahaku biha. Kalau sudah berhadapan dengan apa yang Allah haramkan, di situ itu tentu dia sendiri. Tidak ada orang lain. Di balik tembok, di balik kamar, di balik ruangan yang tidak ada orang lain. Mungkin istri tidak tahu, anak dia tidak tahu, teman dia tidak tahu. Yang aja dia dengan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Intahaku. Tanpa dia berpikir panjang lalu dia lakukan. Nas'alallah salam wal afiyah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh semangat, ketaatan, keimanan yang tinggi, dia melakukan dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW sampaikan, ya, ka'amthali jibali Tihama. Tapi kemudian itu akan dibuang oleh Allah Azza wa Jalla
gara-gara satu sifat buruk dalam diri kita. Kenapa tadi? Bila berhadapan dengan maksiat kesendirian. Bila mana berhadapan dengan maksiat dia sendiri, tidak ada orang lain, langsung dengan ya tanpa rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah bimbing kita, Allah jaga kita dalam keadaan sembunyi dan keadaan dalam terang-terang. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala innaka la tuqbal
Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian Allah katakan tentang mereka, masih lanjutan tentang ahlul kitab. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Nah, di sini Allah katakan wa minhum ay min ahli kitab, kata Sa'di, ummiyun, ada di antara mereka itu orang-orang awamnya. Awamu, ya, seperti mana orang-orang kita juga ada ulama, ada orang awamnya. Mereka juga demikian, ada ulamanya. Kalau yang tadi ulamanya tuh, yang ayat berapa? Ayat yang ke 76 tadi itu. Ayat yang ke 75 yang kemudian mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan oleh ulama mereka. Ya. Maka di sini lengkap. Kata Sa'di terakhir bahwa di sini itu lengkap. Allah sebutkan ulamanya yang tidak jujur. Nah, sekarang ayat ini Allah sebutkan yang awamnya pula. Bagaimana orang awamnya? Awam laisu min ahli ilm. Itu awam mereka. La ya'lamunal kitaba illa amani. Amani ay laisa lahum haddun min kitabillahi illa tilawah faqat. Jadi orang awam mereka itu hanya baca kitab saja, baca. Nah, jangan sampai kita seperti mereka. Makanya kita duduk baca kitab tafsir ini untuk menghilangkan bahwa kita tahu yang kita baca. Makanya kata para ulama, di antara interaksi dengan Al-Qur'an itu bukan hanya tilawah. Yang kedua apa? Di antara interaksinya hanya tilawah. Yang kedua, tadaburnya, mempelajari, mentadaburinya, menafsirkannya. Yang ketiga, al-hifdz, menghafalnya, menghafal di sebagiannya, separuhnya, atau seluruhnya. Yang keempat adalah al-amalu bi. Bentuk interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Makanya Ibnu Qudama termasuk bahwa makruh, nah, para ulama makruh kalau kita tidak khatam selama 40 hari. Makruh. Dimakruhkan oleh sebagian ulama. Hukumnya bahwa kalau tidak khatam selama 40 hari kan insyaallah bisa ya? Bisa? Nah, enggak lah, bisa. Kalau 30 hari saja konsisten kita 1 juz 1 hari insyaallah kah? Ya kan? Bulan puasa, nyintanya puasa, ya kan? Bisa. Tapi subhanallah ayat sama-sama saya mencoba untuk ngajak diri dan teman-teman semua para jemaah sekalian, yuk. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak ada bentuk yang namanya Nabi mengadu, mengeluhkan cuman babnya pada Al-Qur'anul Karim. Tidak ada nggak Nabi mengeluh masalah yang lain, tidak. Nabi hanya mengeluh pada sikap umatnya yang telah menghijr Al-Quranul Karim. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna qaum ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Itu di zaman itu. Makanya barokah hidup orang yang subhanallah ma'al Qur'anul Karim. Tilawah, ayo. Tilawah. Maka sebagian ulama mengatakan biqadri tilawatika, ya, sebesar apa tilawah kita, sebesar itulah keberkahan hidup kita. Karena Al-Quran itu sendiri mubarak, barakah. Kalau kita ingin cari keberkahan waktu, ada padanya. Kalau ingin mencari keberkahan hidup, ada padanya. Kalau ingin mencari keberkahan apa saja, maka kuncinya di Al-Quranul Karim. Kuncinya di Al-Quranul Karim. Oleh karenanya
orang-orang awamnya Alkitab. Di sini disebutkan apa? Ya, la ya'rifu laisa lahum haddun min kitabillah illa tilawah faqat. Mereka baca hanya baca, wa laisa 'indhum khabar bima 'indal awwalin alladziina ya'lamuna haqqal ma'rifah. Nah, oleh karena itu ini dorongan kita bagi kita jemaah sekalian untuk terus belajar, untuk terus membaca, untuk terus tilawah. Alhamdulillah, kalau sudah sekarang kita naiklah. Kalau bahasa naik level, naik upgrade lah kita. Bukan sekedar membaca, tapi kita mulai masuk untuk mentadaburi ma'anil Qur'anul Karim. Karena bagaimana mungkin Al-Quran akan menjadi pedoman kalau dia tidak dipahami dan dipelajari. Ya, mereka bahkan sebagian kalau saya baca beberapa tafsir itu, ya, yang mereka faham amani itu akadzib, bahkan dusta-dusta saja. Jadi orang awamnya itu ya, yang mereka itu hanya dusta-dusta dari ulama-ulama mereka. Makna amani itu di sebagian tafsir mengatakan la ya'rifuna, di sini ya, la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya ay akadzib. Kenapa dusta-dusta yang mereka tahu? Karena ulama mereka telah menulis Alkitab dengan keinginan mereka, kemudian mereka katakan hadza min indillah. Gimana enggak sesat orang? Ya kan? Yang ditulis oleh ulama-ulama mereka dengan dusta, lalu mereka katakan itu dari Allah, itulah la ya'lamunal kitab illa amani. Mereka tidak tahu Alkitab kecuali hanya dusta-dusta saja, kabar-kabar dusta saja yang mereka tahu. Bayangkan itu, ya kan? Kabar-kabar dusta saja. Wa inhum illa yadhunnun. Ya, kemudian mereka hanya menduga-duga. Itulah hidup yang tak ada kepastian. Ada orang yang semangat membaca, tapi yang dibaca pun dusta. Makanya di sini lengkap kata Syekh Sa'di. Allah menceritakan tentang ulama su' mereka yang merubah agama ini, yang merubah Al-Quran, merubah kalam Allah, yuharrifunal kalim, merubah-rubah Pak, yang tidak sesuai diubah, yang kemudian yang mendorong keinginan mereka dunia ini mereka letakkan. Sengsara tidak itu hidup. Bayangkan, mereka baca tapi yang mereka baca semuanya berita dusta. Jangan tuh, dusta antara mereka. Bayangkan tuh. Celaka enggak hidup mereka umatnya itu, bayangkan. Tak ada yang mereka kecuali hanya amani. Ya. Lalu mereka katakan wa inhum illa yadhunnun, mereka hanya menduga-duga, dhann saja. Bayangkan itu. Nah, wa ula innama ma'ahum dhannuna wa takhalid li ahli ilmi minhum. Kemudian mereka hidup mereka apa? Hidup mereka ya taklid saja. Apa kata ulama yang su' mereka ikuti. Makanya Syekhul Islam atau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menyebutkan dalam kitab Al-Usul Tsalatsa itu. Apa isi kitab Usul Tsalatsa itu? Ada 3 pilar dasar agama kita. Yang pertama apa? Ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba mengetahui Rabbnya. Yang kedua apa? Al-aslul tsani ma'rifatul abdi dinahu bil adillah. Maka kita beragama ini mengetahui Islam ini dengan dalil. Tidak taklid seperti mereka yang Allah ceritakan Alkitab, pengikut-pengikut mereka, orang-orang awam mereka. Pun awak sebagai umat Muhammad jangan mengikuti Islam dengan tanpa ada ilmu. Maka cara yang terbaik untuk berilmu ya majelis ilmu seperti ini, hadir duduk dalam majelis ilmu ini. Ma'rifatul abdi dinahu bil adillah. Ya, seorang hamba mengetahui agamanya dengan dalil-dalil. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mahwal Islam? Al-Islamu huwal istislamu lillahi bil tauhid wal inqiyadu lahu bil ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama, tunduk atau berserah diri kepada Allah dengan tauhid yang benar.
Sumber tauhid utama apa? Al-Quranul Karim. Yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarkan keyakinan kita pada tauhid rububiyah, al-uluhiyah, asma dan sifatnya. Yang kedua buktikan wal inqiyadu lahu bi ta'ah. Kalau kita sudah mengatakan beriman, maka buktikan dengan ketaatan kepada Allah azza wajalla. Ketaatan kepada Allah bukan sembarangan. Ya, harus dibangun di atas dalil-dalil. Yang ketiga, kalau sudah beriman, kalau sudah rajin beribadah, maka lepaskan dari dirinya mata rantai kesyirikan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini Pak. Kalau rajin sholat masih syirik, tidak ada guna ibadahnya nanti di sisi Allah SWT. Rajin melakukan ketaatan kepada Allah, tapi kesyirikan belum ditinggalkan, maka dikhawatirkan ya amal-amal yang akan berguguran nanti di hari kiamat kelak. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kesyirikan itu menggugurkan amal-amal saleh kita. Oleh karena itu ikhwafillah, kata Syekh Sa'di fa dzakara fi hadhil ayat ulama'ahum wa awamahum wa munafiqihim. Dalam dari ayat yang 75 ini sampai ayat yang kita bacakan ya, ayat yang ke-78, kata Syekh Sa'di di sini Allah sebutkan ulama su mereka, ulama-ulama ya buruk mereka, ulama-ulama yang tidak jujur mereka. Yang kedua Allah sebutkan orang-orang awamnya Alkitab itu. Ya. Orang-orang awam interaksinya dengan Alkitab itu hanya membaca saja. Kalaupun mereka membaca, hanya yang dibaca itu berita-berita dusta juga dari apa yang telah dirubah-rubah oleh ulama mereka. Dan bahkan kata Syekh Sa'di disebutkan munafiknya Ahlul Kitab. Wa man lam yunafiq minhum fal ulama minhum mutamassikuna bima hum alaihi minadh dhalal. Ulama-ulama mereka tetap kokoh dengan kesesatan mereka. Wal awam muqalliduna lahum la basiratan indahum. Lalu orang awamnya pun mengikuti dengan tanpa dasar ilmu, ya. Orang ulamanya sesat, kemudian orang awamnya pun mengikuti tanpa ilmu. Falamat ma'lakum fit ta'ifataini. Maka jangan banyak harap kepada dua kelompok yang seperti itu. Ya, ulamanya soseh, kemudian ya murid pun soseh. Tidak ada diharapkan orang seperti kata Syekh Sa'di. Maka oleh karena itu ya, maka kita belajar bersama, kenali Islam dengan baik dan benar, dan kemudian kita mohon kepada Allah taufik untuk mengamalkan Islam ini dengan baik dalam kehidupan kita. Karena itulah nikmat yang paling agung. Oleh karenanya Syekh Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa bahwa agar benar Islam kita ini, maka asluddin kata beliau luzumul kitab was sunnah. Dasar Islam itu luzum al-kitab was sunnah. Kita betul-betul berpegang kembali, membersamai, jangan pernah tinggalkan Al-Quran dan Sunnah itu. Itulah panduan kita, itulah pegangan kita, ya, jalan keselamatan bagi kita. Oleh karenanya bahagialah kita bila Allah Subhanahu wa taala jadikan di hati kita cinta kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah sesuatu yang harus kita terus minta sama Allah agar Allah jadikan dalam hati kita, ya, bersinar terus kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya SAW dan kepada kalamullah dan Sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Jazakumullah khair. InsyaAllah kita lanjutkan tentang celaan Allah Azza wa Jalla nanti, tentang apa yang mereka lakukan, yang mereka tulis-tulis dengan tangan mereka itu, ya. Kemudian ternyata memang di antara karakter ulama mereka itu menjual agama ini dengan uang, ya, tamak, dengan hanya nilai yang sangat sedikit. Mereka jual itu, mereka perjualbelikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah ulama su, dan itu Allah gambarkan tentang karakter mereka. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru aja.